Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Munawar dari SMA Daya Utama. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG Daljab batch 3 dan saat ini saya akan melaksanakan tugas peer teaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian yang ceria-ceria. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Bapak gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Fahmi, silahkan untuk memimpin doa. Siap, teman-teman. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fahmi yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Sebelum Bapak lanjut kepada materi, Bapak ingin mengajak kepada anak-anak sekalian untuk berdiri dulu sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa? Ya, kita akan menyanyikan secara. Baik, ya sudah berdiri dengan tegak, bagus. Tolong dirapihkan, harus dalam keadaan tegak sempurna. Ya. Siapa? Baik. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian. Nah, pada kesempatan ini kita mereview pelajaran yang telah lalu. Masih ingat tidak pelajaran yang telah lalu? Pelajaran strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Siapa yang ingat? Ayo. Lupa. Ria? Nur? Alfan? Oh, lupa. Ya, jangan sampai lupa. Jadi pelajaran yang lalu itu harus selalu diingat. Ya, jadi sebenarnya kita mulai ke pelajaran yang baru, kita harus mengingat dulu pelajaran yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan kalian tetap bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan terus semangat. Ya, semangat anak-anakku sekalian. Semangat Pak. Semangat. Oh ya, harus dong, harus semangat. Jangan hanya play gitu kan. Kalau belajar itu harus semangat. Play ngantuk ya. Play itu pelanai. Ada gairah gitu ya. Ya, oke, baik, kita mulai dengan pelajaran baru ya, strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi kita ya tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya masih terlihat? Halo? Gelap, Pak. Gelap. Oh, gelap? Gelap, Pak. Nggak ada gambarnya. Mati lampu ya, Nggak ada Pak. gambarnya? Aduh, Gelap. bentar. Pak. Belum. Wah. Ini aja lah. Kalau ini kelihatan ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan apa? Nah, tujuan pembelajarannya. Blur nggak? Enggak, Pak. Yang pertama, Jelas, Pak. meyakini kebenaran sebuah dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Apa Pak? Siapa? Tadi coba ulangi. Alfan. Yang pertama apa? Halo?
Meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam mewujudkan perkembangan Islam di Indonesia. Cakep. Nomor 2 silahkan. Amin. Amin mana amin? Nomor 2 dibaca. Menjelaskan strategi dakwah Islam di Nusantara, Pak. Oh, luar biasa. Amin. Terima kasih Alfan Amin yang telah menyampaikan atau membacakan ya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Baik. Nah, di sini Bapak sudah sediakan peta konsepnya. Materi strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, ya strategi dan dakwah. Yang kedua, macam-macam strategi dakwah, dan yang ketiga, hikmah strategi dakwah. Baik. Pengertiannya dulu nih yang akan Bapak sampaikan ya, pengertian daripada strategi dan dakwah. Nah coba dibaca, apa itu strategi? Siapa yang tahu? Purnama. Apa itu strategi? Purnama, Pak. Nah, cocok nih Pak Purnama nih yang baca nih, cocok nih. Tidur terus. Ya, silahkan Purnama dibaca. Ada tidak? Tidur terus. Oh ya sudah, bagus ya. Ya, strategi adalah suatu perencanaan yang disusun untuk menentukan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Ya, jadi kalau ingin mencapai sesuatu ya harus punya strategi gitu ya. Sama juga kita dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama kita Islam harus punya strategi. Nah, yang strategi yang jitu gitu kan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya pengertian dakwah. Masih ingat pengertian dakwah? Saya belum kan ya, baru Bapak akan sampaikan. Dakwah itu apa sih? Mungkin udah ada yang pernah mendengar gitu? Saya, Pak. Silahkan, siapa? Yang dakwah itu loh, Oh. Pak. Iya, pengertiannya apa? Dakwah Nur? adalah Nggak tahu seruan. saya taunya itu. Saya taunya kalau ada ustadz tuh ceramah-ceramah gitu, Pak. Oh, Makanya. ya. Nah, ini mengajak kebaikan ya. Tadi Fahmi kayaknya mau mencoba, silakan Fahmi. Sama kayak Nur, Pak. Sama. Ya bagus. Terima kasih. Ya, dakwah itu seruan atau ajakan pada seseorang ya untuk supaya orang tersebut bisa berubah menjadi lebih baik atau sempurna, seperti ya. Itu pengertian strategi dan dakwah. Untuk selanjutnya, nah ini ada gambar apa nih? Bisa kalian lihat itu gambar apa? Perahu, Pak, perahu. Perahu di pantai kayaknya ya. Nah, ini kita mulai akan menjelajahi strategi apa yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, strategi dakwah melalui jalur perdagangan. Ya, jadi Islam menyebar ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, biasanya kalau Islam masuk ke Selat Malaka ya, situ menjadi pusat perdagangan dunia. Ya, datang dari Cina, dari Eropa, di situ semua. Kemudian dari Gujarat juga mampir ke situ, berdagang, kemudian menetap di sana dan menyebarkan Islam. Nah, jadi lewat jalur perdagangan bisa itu ya. Jadi lewat jalur perdagangan bisa juga menjadikan media untuk menyebarkan Islam, seperti itu ya. Oke, paham. Kalau yang ini gambar apa coba? Itu kayak Bapak lagi nikah ya, Pak? Suntangan, Pak, suntangan. Ya. Kawan suntangan. Oke. Ya, itu. Oke, baik. Ini menandakan habis nikah itu ya. Jadi strategi dakwah itu selain melalui jalur perdagangan juga melalui jalur pernikahan. Misalkan anaknya raja dinikahin, ya kan? Nah, misalkan seperti itu. Kemudian setelah menikah punya anak dan pastinya diajarkan tentang Islam seperti itu ya. Ya, jadi bisa lewat jalur pernikahan menyebarkan Islam itu. Ya, mungkin pada saat awalnya dia berdagang, menetap,
kemudian menikah dengan orang pribumi, dan akhirnya juga bisa menyebarkan Islam. Ya, diawali dengan keluarga seperti itu ya, kemudian menyebar ke yang lain seperti itu. Oke, baik. Lanjut lagi. Yang ini gambar apa coba? Sedang ngaji sekolah agama, Pak. Betul, sedang belajar ya, sedang belajar. Nah, berarti tidak hanya melalui jalur perdagangan, tidak hanya melalui jalur pernikahan, tapi juga lewat jalur pendidikan Islam bisa menyebar luas di Indonesia. Nah, jadi dari berbagai daerah itu ada yang menuntut ilmu, kemudian dia pesantren, mondok di situ, belajar sampai selesai, kemudian kembali ke daerahnya masing-masing, sehingga Islam bisa menyebar di daerah luar, maksudnya di ya ke mana dia tadi asalnya itu kan. Artinya ya tidak hanya di satu tempat saja Islam bisa berkembang, tapi karena kan yang datang tadi dari berbagai daerah, kemudian kembali lagi ke daerah asalnya, dan di sana dia menyebarkan Islam seperti itu. Oke, itu lewat jalur pendidikan. Betul. Nah, kalau yang ini pasti sudah pada tahu ya anak-anakku ya. Apa ini? Gambar apa ini? Hah? Siapa yang suka nonton wayang? Saya nonton Isma. Amin. Fahmi. Itu kayak, Alpan suka nonton wayang? kayak Alpan itu Pak yang kurus. Gimana Pak? Kamu ya sob. Ya, ini salah satu strategi dakwah juga nih ya. Jadi di samping perdagangan, pernikahan, pendidikan, juga jalur kesenian bisa dijadikan media untuk menyebarkan Islam. Contohnya pada saat Wali Songo, siapa tuh yang terkenal? Sunan Kalijaga. Ya, betul. Hafal kan ya? Hafal. Oke. Ya, jadi isi daripada pewayangan kan ada kisah Mahabharata, ada kisah Ramayana, tapi oleh Sunan Kalijaga dimodifikasi dan diisi oleh ajaran-ajaran Islam. Nah, sehingga melalui jalur kesenian ini Islam bisa menyebar. Baik, yang terakhir nih, strategi dakwah jalur pengobatan. Nih, ini lagi diobati nih. Nah, jadi di samping perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, juga ada jalur pengobatan. Jadi misalkan orang berobat, nah si yang mengobati ini dia sedikit-sedikit kepada pasiennya sedang mengenalkan Islam seperti itu ya. Jadi nanti yang berobat ini kan nanti pulang ke saudaranya atau ke keluarganya bilang, pokoknya jadi menyebar seperti itu ya. Oke. Oh, itu ada yang tidur kok. Wah, jangan tidur, orang lagi menerangkan ya. Tidak benar, itu harus dibangunin, bangunin. Jangan tidur, kami mau ngantuk. Aduh, jangan ngantuk kalau bawa ganjil korek gitu. Oh, ngantuk. Saya ngantuk tidak. Oke, itulah tadi strategi dakwah. Oke, sampai sini paham? Tidur, Pak. Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kalau sudah paham, Bapak ingin tahu kesimpulannya apa? Nur. Dakwah itu disampaikan dengan berbagai macam media, Pak. Luar biasa. Berarti Bapak yakinkan bahwa kalian sudah paham materi ini. Luar biasa. Oke, senang Bapak mendengarnya ya. Oke. Untuk itu, setelah tadi kalian dengarkan kesimpulannya ya, bahwa dakwah itu bisa melalui jalur apa saja ya. Nah, hikmahnya dari strategi ini ya supaya kita generasi sekarang bisa mengambil hikmah dari pelajaran tadi, supaya bisa juga menerapkan strategi apa nih di era digital ini, strategi apa nih biar Islam itu bisa menyebar, apakah lewat medsos ataupun apa gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan
bagaimana caranya, strategi yang modern lah istilahnya seperti itu ya. Artinya disesuaikan dengan keadaan sekarang seperti itu. Baik, itu aja mungkin dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin untuk pelajaran yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan tentang kerajaan-kerajaan ya, perkembangan Islam di Indonesia ya, perkembangan Islam di Indonesia. Oke, itu aja dari Bapak, terima kasih. Coba siapa yang mau memimpin doa penutup? Ada yang mau tidak? Nama Bapak. Ada yang mau tidak? Pak Purnama, ya Purnama silakan. Nama Pak. Nama. Ya, ya udah. Oh sudah, ya mari kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan yang Bapak sampaikan kurang lebihnya ada sedikit yang bisa diambil hikmahnya, ada sedikit yang bisa diambil manfaatnya seperti itu. Jangan lupa Bapak punya oleh-oleh buat kalian tinggal baca LKPD-nya. Di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai laporan ke Bapak untuk penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.